Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan SP atau Satrio Peningit versi Raja Wali Nusantara. Jadi kalau ada saudaraku yang bertanya, apakah Raja Wali Nusantara sudah bertemu dengan Satrio Peningit, maka kami menyatakan bahwa kami bertemu dengan Raja Wali Allah. Dan Raja Wali Allah 01 yang kami temui itu menurut kami dialah Satrio Peningit. Kemudian bagaimana logika pembahasannya? Jadi begini. Di tanah Jawa ini sangat populer bahwasannya Semar itu adalah sosok pamomong, yaitu sosok yang memomong untuk mengawal atau untuk membangun, untuk membina, untuk mempersiapkan para kesatria Jawa. Itu dalam di ahli-ahli spiritual sangat populer. Perlu kami tegaskan kembali bahwasannya Semar itu adalah sosok imajiner. Tidak ada sosok aslinya, tidak ada. Semar merupakan sebuah proyeksi atau sebuah bentuk eksistensi dari karakteristik asli Kanjeng Sunan Kalijaga. Tidak ada bentuk asli, tidak ada wujud asli dari Semar. Semar adalah sosok rekaan yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Karakternya itu karakter dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kenapa Semar dibuat? Karena Kanjeng Sunan Kalijaga ingin mensiarkan agama Islam melalui wayang. Jika dia memunculkan dirinya dalam wayang sejajar dengan Arjuna, Bima, dan yang lainnya, maka menjadi kurang pas. Akhirnya Kanjeng Sunan Kalijaga itu membangun atau mereka satu sosok baru, yaitu Semar. Kemudian agar Semar itu menjadi kuat dalam posisinya di antara tokoh wayang-wayang tersebut, maka Semar diposisikan sebagai rajanya para dewa, supaya omongan Semar, nasihat Semar itu bisa diterima oleh oleh tokoh-tokoh wayang yang lain, termasuk para dewa yang ada pada wayang. Jadi Semar itu tidak ada. Jika ada makhluk yang mengklaim sebagai Semar, itu saya pastikan jin atau siluman. Tidak ada sosok aslinya Kiai Semar, tidak ada. Nah, jadi Semar sebagai pamomong aslinya adalah Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai pamomong, atau orang yang membina, membimbing seseorang untuk menjadi kesatria-kesatria Jawa. Salah satunya adalah Raden Fatah dan juga Kanjeng Sultan Hadiwijaya Djoko Tingkir. Dalam video saya tentang Kanjeng Sunan Kalijaga sebagai promotor, kami sudah sampaikan bahwasannya Raja Wali Allah itu semenjak dia lahir itu sudah dikawal oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena memang Kanjeng Sunan Kalijaga ini merupakan leluhur atau ada garis keturunan dari ibu. Dari ayah Raja Wali itu keturunannya dari HB2, sedangkan dari ibu itu dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Jadi perkawinan antara Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan atau bukan Kasunanan Surakarta, tapi Kasunanan atau Kanjeng Sunan Kalijaga. Nah, jadi selama perjalanan mencapai langit, Raja Wali ini dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, karena dia sosok pamomong yang mempersiapkan kesatria-kesatria Jawa untuk menjadi pemimpin. Walaupun kalibernya memang berbeda, karena yang dibimbing oleh Kanjeng Sunan Kalijaga itu banyak.
muridnya secara spiritual sampai sekarang itu banyak. Tidak hanya dulu atau waktu dia masih fisik, tapi sampai sekarang pun banyak. Kanjeng Sunan Kalijaga sering menemui orang-orang tertentu untuk dibimbing dan dibina. Biasanya anak murid Kanjeng Sunan Kalijaga taat melaksanakan syariat. Kemudian sebenarnya Raja Wali Nusantara ini tidak terlalu jadi SP ini wacana umum. Sebenarnya SP itu, Satrio Piningit itu adalah wacana umum yang disampaikan itu oleh Sunan Giri dulunya, kalau tidak salah oleh Sunan Giri. Nah, Satrio Piningit atau Heru Cokro itu merupakan gambaran umum tentang sosok pemimpin masa depan yang diramalkan oleh Jangka Jayabaya melalui Jangka Jayabaya dan juga Uga Siliwangi. Karena jangka itu jangkauannya sangat jauh, maka jangka itu sangat multitafsir. Oleh karena itu, Raja Wali Nusantara kemudian awalnya kami tidak melihat bahwa sosok yang selama ini bersama itu adalah mengarah ke Satrio Piningit itu. Kami tidak berpikir ke situ. Karena memang visi misi dari Raja Wali Allah itu adalah untuk penegakan agama tauhid. Tapi kemudian ternyata dalam titik tertentu tentang wacana itu, kami baru menyadari bahwa ini yang kemungkinan paling mungkin disebut sebagai Satrio Piningit. Jadi maksudnya begini, beberapa kali dalam video saya menegaskan bahwasanya orang atau sosok yang mungkin untuk menjadi pemimpin dunia, yang mungkin untuk menata jagat raya, yang mungkin untuk menata manusia dan sebagainya, hanyalah sosok yang sangat dekat dengan Allah. Karena yang memiliki kewenangan untuk menata itu adalah Allah. Sehingga tidak mungkin leluhur yang memberi SK, tidak mungkin para Raja Nusantara memberi SK, tidak mungkin mbah-mbah itu memberi SK atau memberi kewenangan. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Maka yang mungkin memberi SK adalah Allah. Dan orang yang sangat dekat dengan Allah hanyalah wali Allah. Maka SP itu lebih dekat menurut kami dengan wali Allah. Sudah saya bahas di video tentang Raja Wali Allah. Jadi kemudian kalau saudaraku bertanya, apakah Raja Wali Nusantara atau admin lah, atau saya sendiri atau beberapa teman yang lain sudah bertemu dengan SP? Bagi kami itu hal yang biasa. Kalau sosok itu adalah SP, ya sudah. Maksudnya ya iya gitu. Tapi kalau sosok itu bukan SP, tidak ada masalah gitu. Karena apa? Karena kebersamaan kami dengan sosok tersebut, kami melihatnya sebagai Raja Wali Nusantara, sebagai Raja Wali Allah. Dalam video saya tentang Raja Wali Allah sebagai estafet kepemimpinan dari Rasulullah, estafet kepemimpinan dari Bung Karno, dan estafet kepemimpinan dari Syekh Abdul Qadir Jailani, itu sudah saya jelaskan. Bung Karno sebagai Raja Wali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Sultan Aulia, sebagai Raja Wali Allah, kemudian Muhammad Rasulullah sebagai Raja Rasul. Maka yang saat ini ada adalah Raja Wali Allah 01. Jadi untuk membedakan antara Raja Wali Allah Syekh Abdul Qadir dengan Raja Wali Allah 01. Jadi bagi kami tim Raja Wali Nusantara, pertemuan itu biasa, maksudnya bukan hal yang wah gitu loh, ya biasa saja, karena sosoknya memang manusia, tidak ada aneh-aneh gitu. Tidak aneh-aneh seperti dalam wacana-wacana yang luar biasa, tidak ada. Semua berjalan alamiah gitu loh. Semua berjalan alamiah. Jadi kalau ada yang bertanya apakah admin Raja Nusantara sudah bertemu dengan SP, kami berani menyatakan bahwasanya yang kami bertemu atau yang kami temui itu adalah sosok Raja Wali, bukan SP. Tapi menurut kami yang paling mungkin untuk menjadi seorang SP yang dimaksud oleh wacana umum itu, yang dimaksud oleh Jayabaya itu, yaitu orangnya yaitu. Maka kemudian bagaimana dengan sosok-sosok lain yang mengklaim sebagai SP?
Kan begitu ya. Sebenarnya siapapun berhak untuk mengklaim sebagai SP. Siapapun berhak untuk mengklaim diri sebagai SP, tidak ada masalah. Namun saya sudah jelaskan dalam video sebelumnya, klasifikasi SP itu sangat tinggi menurut kami loh. Dalam banyak video saya itu, saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi seorang SP. Jadi bukan SP itu bukan personal diri ya. Maksudnya bukan setiap orang bisa jadi SP. Tidak ada seperti itu. SP itu terlalu mahal. Jangan dimurah-murahkan gitu loh. Jangan dimurah-murahkan karena ketidakmampuan dalam menganalisanya gitu loh. Begitu. Nah, kemudian bagaimana pola kerja atau bagaimana pola komunikasi Raja Wali Nusantara dengan Raja Wali Allah gitu. Bagaimana pola sebenarnya? Kita lanjut ke video berikutnya ya. Karena kemampuan rekaman saya terbatas. Terima kasih, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.